Halo rekan-rekan aparatur sipil negara di seluruh Indonesia. Hari ini kita akan ngobrolin sesuatu yang suka atau tidak suka bakal jadi bagian dari pekerjaan kita sehari-hari. Kecerdasan buatan atau AI. Tapi tenang, ini bukan cuma soal teknologi yang ribet kok. Ini soal gimana kita sebagai abdi negara bisa pakai alat baru ini untuk melayani masyarakat dengan jauh lebih baik lagi. Oke, kita mulai dari pertanyaan dasarnya dulu deh. Gimana sih AI ini bisa mengubah wajah pelayanan publik di negara kita? Coba deh kita bayangin bareng-barang. Bantuan sosial yang benar-benar nyampe ke orang yang tepat sasaran, tanpa salah alamat. Proses birokrasi perizinan yang biasanya berhari-hari, sekarang bisa kelar dalam hitungan jam. Atau bahkan, kita bisa menganalisis data untuk mencegah bencana sebelum terjadi. Wah, potensinya luar biasa besar kan? Tapi, di balik potensi yang keren banget itu, ada pertaruhan besar. Kita ini sekarang persis kayak lagi di persimpangan jalan. Kalau kita pilih jalan yang benar, kita bisa membangun pelayanan publik yang adil dan bisa dipercaya. Tapi kalau kita salah jalan, tanpa aturan main yang jelas, nah ini yang bahaya. Kita bisa-bisa malah menciptakan sistem yang penuh bias, nggak pasti, dan malah merugikan masyarakat. Inilah kenapa kita butuh banget sebuah kerangka kerja. Dan kerangka kerja inilah yang jadi menu utama kita hari ini, tata kelola AI yang bertanggung jawab. Anggap saja ini bukan sekedar aturan teknis yang kaku ya, tapi ini adalah fondasi. Fondasi untuk membangun dan menjaga kepercayaan masyarakat di era digital yang serba cepat ini. Jadi, apa sih sebenarnya tata kelola AI yang bertanggung jawab itu? Gampangnya gini deh, ini adalah komitmen kita bersama untuk memastikan setiap sistem AI yang kita pakai itu etis, adil, transparan, dan yang terpenting bisa dipertanggungjawabkan. Jadi, fokusnya bukan cuma di teknologinya, tapi di dampaknya ke masyarakat dan kepercayaan mereka. Yuk kita bedah satu persatu pilarnya. Kita mulai dari yang pertama dan paling fundamental, keadilan. Sebagai ASN, ini kan DNA kita ya, melayani semua warga negara tanpa pandang bulu. Nah, prinsip ini harus kita pastikan tertanam kuat di dalam setiap sistem AI yang kita gunakan. Tantangan terbesarnya apa? Ada satu istilah yang perlu kita waspadai, bias algoritmik. Ini terjadi ketika sebuah sistem AI seringkali tanpa kita sadari malah membuat keputusan yang secara sistematis merugikan sekelompok orang. Ingat ya, ini bukan sekedar error teknis atau salah coding loh. Ini masalah serius yang menyangkut keadilan dan nasib warga negara. Biar lebih kebayang, ini contoh-contoh nyata resikonya. Bayangkan, ada sistem AI yang harusnya menyalurkan bansos, malah salah sasaran terus-menerus ke kelompok tertentu. Atau sistem rekrutmen CPNS yang secara nggak sadar menolak kandidat hebat hanya karena latar belakangnya. Atau penilaian kredit UMKM yang lebih gampang cair buat yang di kota besar tapi susah banget buat yang di daerah. Ngeri kan? Resiko nyata seperti inilah yang harus kita mitigasi dari awal. Lanjut ke pilar kedua, transparansi. Ini bukan sekedar keterbukaan informasi biasa ya. Ini adalah tentang hak dasar warga negara untuk bertanya, kenapa? Dan kita wajib memberikan jawaban yang jelas, terutama kalau keputusan itu dibuat oleh mesin dan menyangkut hajat hidup mereka. Coba posisikan diri kita sebagai warga. Misal, ada seorang ibu pelaku UMKM mengajukan izin usaha lewat sistem online. Tiba-tiba, klik, permohonannya ditolak. Tanpa alasan, tanpa penjelasan. Pertanyaan sederhana dari si ibu, loh kenapa ditolak? Itu adalah inti dari transparansi. Dan kita sebagai pelayan publik harus bisa menjawab pertanyaan itu. Nah, untungnya teknologi juga punya solusinya. Namanya Explainable AI atau disingkat XAI. Tujuannya simpel, mengubah AI dari yang tadinya kayak kotak hitam, misterius, jadi sebuah sistem yang logikanya bisa kita telusuri dan kita pahami. Jadi kalau ada keputusan A, kita tahu persis alasannya B, C, dan D. Terus gimana cara mewujudkan transparansi ini? Ada 3 langkah kuncinya. Pertama, data yang jadi dasar keputusan harus terbuka dan jelas. Kedua, proses atau logika berpikir si sistem harus bisa dijelaskan dengan bahasa manusia. Dan ketiga, yang paling penting, keputusannya harus bisa diaudit, ditinjau ulang, bahkan kalau perlu bisa digugat oleh warga. Dan ini membawa kita ke pilar terakhir, mungkin yang paling krusial, akuntabilitas manusia. Kita harus ingat ini baik-baik. Secanggih apapun sebuah AI, dia itu cuma alat. Otoritas dan tanggung jawab akhir atas setiap keputusan harus tetap ada di pundak kita, manusia, sebagai institusi publik. Ada kutipan yang bagus banget dan pas untuk ini. Sebuah algoritma tidak bisa dimintai pertanggungjawaban. Sebuah institusi publik bisa. Poinnya dalam banget kan?
Kita nggak bisa dong menyalahkan kode komputer kalau ada yang salah. Tapi kita sebagai lembaga pemerintah selalu bisa dan wajib bertanggung jawab kepada masyarakat. Ini nih pertanyaan mahal yang harus kita jawab bahkan sebelum kita mulai membangun sistem AI apapun. Kalau sampai terjadi kesalahan, siapa yang bertanggung jawab? Apakah tim IT-nya? Pimpinan instansinya? Pejabat yang menekan tombol setuju? Garis komando dan pertanggungjawaban ini harus super jelas dari hari pertama. Oke, kita sudah bahas 3 pilar tadi. Keadilan, transparansi, dan akuntabilitas. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling penting. Peran Anda, peran kita semua. Karena penerapan AI yang bertanggung jawab ini bukan cuma urusan para ahli IT atau pimpinan di Jakarta. Setiap dari kita punya peran vital. Coba deh, selalu ingat analogi ini. Teknologi itu ibarat mobil canggih. Tapi Andalah kita, para ASN, yang jadi pengemudinya. Mau dibawa kemana mobil ini, seberapa kencang jalannya, dan apakah sampai ke tujuan dengan selamat, itu semua ada di tangan kita, sang pengemudi. Dan kontribusi ini datang dari semua lini, mulai dari para pembuat kebijakan yang merancang regulasi yang adil, lalu pejabat pengadaan barang dan jasa yang harus super kritis bertanya ke vendor teknologi. Tentu saja rekan-rekan kita di garda depan, di kelurahan, di dinas, yang jadi mata dan telinga kita, yang pertama kali tahu kalau ada sistem yang aneh di lapangan. Sampai ke para pimpinan yang wajib membangun budaya akuntabilitas, semua punya peran. Sebagai penutup, saya tidak akan memberi kesimpulan. Saya mau mengajak Anda semua untuk merenung sejenak. Bukan secara teori, tapi secara praktis. Coba pikirkan, mulai besok, di meja kerja Anda masing-masing, apa satu langkah kecil tapi konkret yang bisa Anda lakukan? Mungkin dengan mulai bertanya lebih kritis tentang sistem yang ada, atau mengusulkan evaluasi. Karena setiap langkah kecil dari Anda akan ikut menentukan kemana arah masa depan pelayanan publik di Indonesia akan berlayar. Terima kasih.